اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin ashabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembahasan yang menjadi perhatian agama Islam adalah tentang adab. Adab bisa dikaitkan dengan proses belajar dan mengajar. Adab juga bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita makan, bagaimana kita tidur. Dan pada kesempatan yang baik ini, karena pembahasan sebelumnya tentang menuntut ilmu, kita ingin menjelaskan tentang bagaimana Islam memberikan aturan tentang bagaimana metode belajar dan mengajar dengan baik. Kalau kita membaca buku-buku hadis, maka kita akan menemukan bahwa adab pertama yang harus kita amati dan kita fahami, kemudian kita laksanakan adalah ketika kita ingin belajar ilmu, maka belajarlah kepada ahlinya. Ilmu adalah sesuatu yang mulia. Ilmu adalah sesuatu yang suci. Dengan ilmulah kita akan bahagia. Tapi ingat, ilmu yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita adalah ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah. Kalau seandainya ada seseorang yang belajar kepada orang yang materialis atau ateis, maka akidah yang ia miliki adalah akidah yang salah. Kenapa? Karena ia belajar dari orang yang memiliki ilmu yang salah. Ateis tidak meyakini adanya Tuhan. Ateis meyakini bahwa dunia ini ada dengan sendirinya. Nah, kalau kita belajar dengan guru seperti ini, orang seperti ini, maka akidah kita pun akan sama dengannya. Kita meyakini bahwa dunia ini tuh ada dengan sendirinya. Tidak ada namanya Tuhan. Makanya Rasul dengan tegas mengatakan, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, fatlubul ilma min madhannihi waqtabisuhu min ahlihi." Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tapi ingat, Rasul tidak berhenti sampai di sini saja. Rasul meneruskan, ambillah ilmu dari para ahlinya. Para ahli artinya orang-orang tersebut memahami benar tentang ilmu yang ia miliki. Makanya kalau kita belajar tentang hukum-hukum Islam, kita merujuk kepada seorang faqih, seorang ahli fikih yang ia memahami dengan benar riwayat, ayat, dan ia mampu untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya. Kenapa? Karena kalau kita sendiri yang memahami hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, kemungkinan besar kita salah dalam memahaminya.
Kenapa? Karena kita bukan ahlinya. Kita tidak mengetahui metode yang benar bagaimana kita mengeluarkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya. Dan kalau kita paksakan, maka hasilnya akan salah. Makanya dalam fikih Ja'fari, kita diharuskan untuk menentukan rujukan kita. Rujukan yang akan menjelaskan hukum-hukum Islam kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mencari guru yang berkompeten, guru yang mampu mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian adab yang kedua adalah kesabaran. Seorang pelajar maupun pengajar harus memiliki kesabaran. Seorang murid harus sabar ketika mendengarkan penjelasan guru. Dan sebaliknya, pengajar pun harus sabar ketika melihat muridnya itu lemah dalam memahami. Muridnya tidak mudah memahami penjelasannya. Seorang pengajar yang baik adalah ia yang bisa menanggung kesulitan dan rintangan dalam membimbing anak muridnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk memberikan satu motivasi kepada kita untuk selalu bersabar, beliau mengatakan, "Man lam yasbir ala dhulli ta'allum sa'atan baqiya fi dhulil jahli abadan." Barang siapa yang ia tidak mampu menanggung kerendahan dalam proses belajar, maka ia akan berada di dalam kehinaan selamanya. Orang yang dia tidak memiliki kesabaran ketika belajar, yang namanya manusia kadang marah, kadang emosi. Makanya kalau kita melihat di guru kita, terkadang guru kita juga emosi, marah. Marahnya adalah karena kita tidak belajar dengan baik. Kemudian terkadang kita tidak sabar melihat tingkah laku guru kita. Guru kita terlalu mempersulit kita dalam belajar. Setiap hari memberikan PR. Kalau kita tidak mengerjakannya, kita dihukum. Artinya berbagai rintangan dan kesulitan dalam proses belajar seharusnya kita menanggungnya dengan lapang dada. Kenapa? Karena kalau kita tidak bersabar dengan rintangan-rintangan ini, maka kita akan menjadi seorang yang jahil. Seorang yang tidak mengetahui tentang ilmu. Ilmu tentang agama, ilmu tentang dunia. Makanya kalau kita melihat sejarah ulama kita melihat bagaimana mereka berjuang untuk bisa mendapatkan ilmu. Mungkin kalau sekarang kita memiliki mobil, memiliki kendaraan, ulama-ulama kita boleh jadi mereka tidak memiliki kuda, tidak memiliki kendaraan untuk sampai kepada gurunya, sehingga mereka harus jalan berkilo-kilo. Tapi mereka sabar. Karena mereka sabar, maka usaha mereka membuahkan hasil. Ilmu mereka berkah. Dan dengan ilmu mereka lah kita mengetahui Islam itu bagaimana. Jadi adab yang kedua, bagaimana kita belajar dengan baik adalah kita harus sabar dengan semua rintangan dan kesulitan yang kita hadapi. Baiklah pemirsa,
Insyaallah kita akan melanjutkan bahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.